Selamat datang di channel Taksakaseta, Pleret, sebuah benteng megah yang menjadi saksi bisu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Di sini, Pangeran Diponegoro dan pasukannya berhadapan dengan pasukan Belanda yang jumlahnya jauh lebih banyak. Apa yang terjadi pada hari itu? Bagaimana nasib Pangeran Diponegoro dan para pejuangnya? Dan apa dampaknya bagi perlawanan rakyat Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Pertempuran sengit yang berkecamuk di seluruh wilayah Yogyakarta Utara menjadi saksi bisu tragedi pasukan Diponegoro pada masa lampau. Di tengah gemuruh peperangan, pemimpin gagah berani pasukan, Pangeran Diponegoro, terluka parah, menyisakan jejak tragedi yang sulit terlupakan. Operasi pengejaran terhadap Pangeran Diponegoro tak terhindarkan. Menembus batas-batas wilayah Yogyakarta Utara, Mayor Jenderal Joseph Van Geen memimpin kekuatan dua kolone, masing-masing dipimpin oleh dua tokoh utama, yaitu Kolonel Frans David Cocius dan Kolonel Bernard Solowin. Kolonel Cocius, perwira Zeni senior dengan naluri kepemimpinan yang tajam, mendapatkan intelijen tentang pemusatan pasukan Diponegoro di Pleret, bekas keraton Sunan Amangkurat I. Benteng megah Pleret, dengan tembok setinggi lebih dari 20 kaki, menjadi titik pertahanan yang kuat. Menariknya, sejarawan Saleh Asad Jamhari dalam karya monumentalnya, Strategi Menjinakkan Diponegoro, Stelsel Benteng tahun 1827 sampai tahun 1830, mengungkap bahwa Kerto Pengalasan memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga inti keraton. Ia menikah dengan putri Pangeran Blitar pertama, salah satu putra Sultan pertama, memberinya kedudukan yang istimewa di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pada awalnya, laporan Belanda menyebutkan bahwa Kerto Pengalasan bertugas sebagai demang di desa Tanjung Selatan, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Namun, jejak namanya mengindikasikan keterlibatan dalam lingkungan Keraton Yogyakarta sebelumnya. Peran penting Kerto Pengalasan dalam pertahanan Selarong pada musim panas tahun 1825 disorot oleh sejarawan Peter Carey dalam bukunya, Sisi Lain Diponegoro. Dia memimpin pasukan sayap belakang dan mengawasi pasukan meriam selama penarikan mundur pasukan Diponegoro melintasi bukit-bukit kapur Selarong. Pertempuran memuncak di Pleret pada tanggal 9 Juni tahun 1826. Kolonel Cocius memimpin serangan dengan kekuatan luar biasa, mengarahkan 7.342 pasukan dari 4 arah. Sejarawan Sartono Kartodirjo mencatat bahwa pasukan Belanda dibantu oleh prajurit Mangkunegaran, menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang besar. Pasukan Diponegoro, setelah bertempur sengit selama 1 hari, mundur ke sebelah timur Sungai Progo. Kerto Pengalasan berhasil meloloskan diri menuju utara, memimpin pasukan Diponegoro dalam operasi pengejaran ke markas besar baru mereka di Dekso. Pertempuran Pleret dikenang sebagai pertempuran paling berdarah, menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Menurut Saleh, hanya 40 dari 400 prajurit Diponegoro yang berhasil lolos, termasuk Kerto Pengalasan yang menderita luka parah. Teman setianya, Haji Ngiso, membawanya ke Selarong untuk pemulihan. Setelah sembuh, Kerto Pengalasan kembali memimpin pasukan Diponegoro, tetap setia hingga kekalahan mereka di Siluk pada tanggal 17 September tahun 1829. Pada tanggal 11 November tahun 1829, tepat pada hari ulang tahun Diponegoro, Kerto Pengalasan menyerahkan diri. Meskipun demikian, ada kecurigaan bahwa penyerahan dirinya mungkin memiliki motif tersembunyi. Menurut Peter Carey, pada dasawarsa 1860-an, nama Kerto Pengalasan muncul dalam buku harian seorang syekh tarekat Naqsyabandiyah di Pulau Pinang, menunjukkan bahwa dia menunaikan ibadah haji. Hal ini menciptakan tanda tanya apakah Pengalasan akhirnya mencapai Makkah, meraih sesuatu yang selalu diimpikan oleh atasannya, Diponegoro, namun tidak pernah diizinkan oleh Belanda. Ibadah haji, sebuah misteri yang menghiasi perjalanan hidup Pangeran Kerto Pengalasan, pejuang ulung dalam cerita epik perlawanan Diponegoro. Minggu, tanggal 28 Maret tahun 1830, kehangatan lebaran masih menyelimuti Magelang yang riuh. Kedamaian terhenti ketika Panglima Perang Ulung, Diponegoro, tiba di Magelang untuk memenuhi undangan Hendrik Merkus Baron de Kock, Panglima tentara Belanda yang berperan dalam Perang Jawa. Di tengah nuansa perayaan, pertemuan ini menjadi babak baru dalam kisah sejarah yang syarat intrik. 3 hari sebelumnya, de Kock memberikan perintah rahasia kepada 2 perwira infanteri seniornya, Louis Duperon dan A.V. Michiels, untuk mempersiapkan pasukan menyongsong kedatangan Diponegoro.
Instruksi tersebut menciptakan ketegangan yang terasa dalam udara, sesuai dengan catatan sejarawan Peter Carey. Menurut Carey, ketika Diponegoro tiba di tempat pertemuan di rumah Residen Kedu, suasana menjadi tegang. De Kock didampingi oleh Residen Kedu Falk, Letkol Roes, Mayor FVHA De Stuers, dan penerjemah bahasa Jawa, Kapten J.J. Rufus. Di pihak lain, Diponegoro didampingi oleh 3 putranya, penasihat agama, 2 punakawan, dan panglimanya, Basah Mertanegara. Pertukaran kata-kata antara De Kock dan Diponegoro menciptakan ketegangan yang semakin terasa. De Kock menyarankan agar Diponegoro tinggal di Magelang, namun Diponegoro menolak dengan tegas, menyatakan kedatangannya hanya untuk beramah tamah setelah bulan puasa. De Kock, dengan nada serius, menyampaikan niatnya untuk menahan Diponegoro agar masalah yang terjadi dapat segera diselesaikan. Diponegoro, dengan tenang, menyatakan bahwa dia tidak merasa ada masalah dan tidak memiliki niat buruk terhadap siapapun. Namun, suasana berubah ketika De Kock tiba-tiba memutuskan untuk menuntaskan masalah politik pada hari itu juga. Diponegoro mencoba meredakan situasi dengan mengusulkan penyelesaian lain waktu. Namun De Kock bersikeras untuk menyelesaikannya saat itu juga. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Diponegoro menyatakan bahwa dia tidak takut mati, tidak akan menghindari pertarungan, dan tidak bermaksud menghindarinya. De Kock terhenyak mendengar pernyataan ini, dan wajahnya tertunduk. Diponegoro kemudian menjelaskan bahwa tujuannya hanya untuk memperoleh kedudukan kepala agama Islam di Jawa dan gelar Sultan. Meskipun De Kock menawarkan penyelesaian tanpa pertumpahan darah, suasana semakin tegang. Dalam kebijaksanaannya, Diponegoro mengendalikan emosinya. Dia mengakui bahwa pernah mempertimbangkan untuk menghunus keris dan membunuh De Kock, tetapi pada akhirnya memilih untuk pasrah kepada takdir. Sebagai tanda akhir perundingan, Diponegoro meminum secangkir teh, beranjak keluar, dan menuju tanah pengasingan dengan kereta kuda Residen yang telah menunggu. Peristiwa ini menciptakan babak baru dalam perjalanan Diponegoro, seorang pemimpin yang kuat dan bijaksana, yang memilih jalan perdamaian di tengah gemuruh perang yang melibatkan kepentingan besar pada masa itu. Pada tanggal 8 Januari tahun 1855, tirai perjalanan hidup Pangeran Diponegoro ditutup di tahanan pembuangan di Makassar. Episode akhir pemimpin utama Perang Jawa ini menjadi tontonan yang penuh keikhlasan dan kejujuran, menceritakan kisah kepahlawanannya dengan warna yang kaya. Keikhlasan Diponegoro terpancar melalui pengakuan opsir pengawal Jerman, Justus Heinrich Noerle, yang mendampingi Diponegoro selama pelayaran ke Manado. Noerle, yang bisa berbahasa Jawa, mencatat obrolan mereka di atas korvet Pollux. Diponegoro disebut dengan hormat sebagai Kanjeng Tuan Pangeran, menandakan hubungan persahabatan mereka. Dalam percakapan mereka, Diponegoro berbagi tentang misteri hidup dan perjalanan roda nasibnya. Sebelum Perang Jawa, Diponegoro adalah seorang penguasa dengan 60 tukang yang memotong rumput demi kuda-kudanya di Tegalrejo. Namun, ketika menjadi buronan, ia hanya ditemani oleh 2 pengiring setianya, Banteng Wareng dan Joyo Suroto, menggambarkan kehilangan dunia fisik namun teguh mempertahankan kemanusiaannya. Kisah hidup Diponegoro, menurut Peter Carey, adalah pergerakan menciptakan dunia baru, disebut hijrah dalam konteks Islam. Hijrah pertamanya terjadi dari Tegalrejo ke Selarong pada 20–21 Juli tahun 1825, ditangkap oleh Jenderal De Kock di Magelang pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Diponegoro memulai masa seperempat abad sebagai tahanan dan buangan di Fort Nieuw Amsterdam di Manado, tahun 1830 sampai tahun 1833, dan Fort Rotterdam Makassar, tahun 1833 sampai tahun 1855. Perjalanan hijrah berikutnya membawa Diponegoro ke ranah intelektual, kepenulisan, meditasi, dan seni. Kreativitasnya tumbuh dengan menghasilkan autobiografi, Babat Diponegoro, dan mengembangkan keterampilan kaligrafi dalam gambar-gambar diagram mistis serta menyalin Al-Quran. Transisi ini disebut sebagai ketenangan, keikhlasan, atau kepatuhan sang pangeran yang tak tergoyahkan, menciptakan emosi yang Diponegoro gambarkan sebagai emas yang dihanyutkan air, lir mas kintaring toyo. Dalam membaca Babat Diponegoro, kita seolah-olah mendengar langsung cerita sang pangeran. Gaya ekspresinya bersemangat, lugas, dan jujur. Pengakuan Diponegoro tentang penglihatan mistik Ratu Adilnya yang tidak tahan melihat kematian, atau kelemahannya bila melihat perempuan, memberikan gambaran mendalam tentang pribadi sang pangeran. Diponegoro menjalani takdirnya dengan kemuliaan kegagalan,
Sebuah konsep mirip dengan tradisi samurai Jepang. Meskipun mengetahui bahwa idealismenya untuk menjunjung tinggi agama Islam di seluruh Pulau Jawa tidak akan berhasil, Diponegoro tetap setia kepada tujuannya. Ramalan Mangkubumi, kakek buyutnya, terbukti benar saat Diponegoro menyebabkan kerusakan lebih dahsyat kepada Belanda daripada yang dia lakukan selama Perang Giyanti. Kehidupan Pangeran Diponegoro yang penuh perjuangan dan kebijaksanaan menjadi warisan berharga bagi sejarah Indonesia, sebuah cerita yang tetap hidup dalam ingatan kita.